Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Apa kabar teman-teman kelas 3? Alhamdulillah, nahnu mu'minun, Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita akan mulai pembelajaran kembali. Silakan teman-teman berdoa sebelum belajar dengan khusyuk agar ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Nah, teman-teman, hari ini kita memulai dengan tema yang baru, dengan buku yang baru. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Nah, teman-teman, alhamdulillah, alam Indonesia sangat kaya. Kita memiliki berbagai jenis hasil pertanian, seperti padi yang dihasilkan sangat melimpah, terutama di Pulau Jawa dan Sumatera. Di daerah-daerah lain kita juga memiliki hasil produksi berupa jagung, ada juga kedelai, dan juga banyak sayur mayur, buah-buahan, rempah-rempah, dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Kita juga memiliki hasil peternakan berupa telur, kemudian daging, daging ayam, daging sapi maupun daging kambing, kemudian juga susu. Nah, segala hasil peternakan dan pertanian itu merupakan sumber pangan bagi kita. Pangan itu apa ya? Pangan sama artinya dengan makanan. Jadi, kita mendapatkan sumber pangan yang berlimpah. Alhamdulillah. Alam Indonesia menyediakan sumber pangan bagi kita. Tanah yang Allah karuniakan kepada negara kita adalah tanah yang subur, yang dapat ditanami berbagai jenis tanaman, sehingga mencukupi kebutuhan pangan kita. Lalu siapa yang memberi rezeki tersebut? Di surat Saba ayat 24 Allah menjawabnya. Katakanlah, siapa yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi? Dari langit berupa air hujan, dan dari bumi berupa tumbuh-tumbuhan, tanaman, dan binatang-binatang ternak. Katakanlah, Allah yang memberikannya adalah Allah. Allah mencukupi kebutuhan hidup kita karena Allah adalah Ar-Razzaq. Nah, teman-teman, hasil pertanian dan peternakan yang melimpah mencukupi kebutuhan pangan kita. Namun, kadang hasil yang berlebih, hasil peternakan dan pertanian tersebut tidak dapat bertahan lama, sehingga kelebihan tersebut menjadi membusuk dan akhirnya terbuang. Sayang sekali, karena hanya akan berakhir seperti ini, seperti di gambar. Nah, hasil panen maka harus diolah agar tidak cepat membusuk. Kita dapat mengolahnya menggunakan teknologi pangan. Teknologi pangan adalah menggunakan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan. Teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru atau menjaga agar makanan tidak cepat membusuk. Teknologi makanan memberi nilai lebih pada bahan pangan. Nah, ini beberapa contohnya. Misalnya saja ikan. Kita tahu bahwa ikan cepat sekali membusuk. Biasanya saat ikan ditangkap di laut maupun ditambak, didinginkan menggunakan batu es atau lemari pendingin. Tetapi itu tidak dapat bertahan lama. Kemudian manusia menggunakan teknologi mengolahnya menjadi berbagai jenis olahan, seperti ikan asin yang dikeringkan dan diberi tambahan garam agar menjadikannya lebih awet. Kemudian manusia juga dapat mengolahnya menjadi bakso ikan dan dikemas dalam kemasan yang menarik sehingga dapat dijual ke berbagai daerah. Atau teman-teman juga sering mengkonsumsi ikan sarden atau makarel yang dikemas di dalam kaleng seperti ini. Di daerah Jawa Tengah juga biasanya terdapat makanan berupa bandeng presto yang dikemas menjadi lebih menarik dan tentunya lebih awet dan lebih nikmat. Nah, itu salah satu
Contoh penggunaan teknologi pangan dalam mengolah ikan. Kemudian, singkong dapat juga diolah menjadi berbagai hasil olahan yang sangat beragam. Yang sederhana dipotong dan digoreng menjadi keripik singkong. Keripik singkong dapat kemudian divariasikan menjadi berbagai macam rasa. Singkong juga dapat diolah menjadi kue-kue yang manis dan beraneka ragam, seperti getuk dan juga papais. Untuk hasil yang dapat bertahan lebih lama, singkong dapat diolah di pabrik menjadi tepung tapioka seperti ini. Tepung tapioka selanjutnya dapat digunakan menjadi berbagai macam olahan, menjadi kerupuk, menjadi cilok, menjadi cireng, dan berbagai jenis olahan yang lainnya. Jadi, tidak hanya menjadi singkong rebus, singkong dapat digunakan menjadi berbagai olahan yang lebih menarik dan variatif. Nah, untuk kedelai, teman-teman tentu sudah terbiasa ya dengan makanan seperti pada gambar ini. Misalnya, tempe diolah dari kedelai yang difermentasi menggunakan kapang yang putih-putih tersebut ya. Nah, tempe ini memiliki kandungan gizi yang sangat tinggi loh teman-teman. Nah, tempe juga dapat diolah lagi menjadi keripik tempe, tempe goreng, tempe balado, dan berbagai jenis makanan yang lainnya. Kemudian, kedelai juga dapat diolah menjadi tahu, menjadi susu kedelai, menjadi kecap, dan lain sebagainya. Tentu, bahan-bahan tersebut dapat lagi diolah menjadi makanan yang lebih beragam lagi. Atau kedelai juga dapat diolah dan dikemas seperti kedelai beku seperti ini. Ini sudah direbus dan kemudian dibekukan. Dikemas secara menarik dan dapat dijual dengan harga yang lebih mahal. Dan tentunya lebih awet. Nah, kemudian ada juga banyak hasil olahan susu. Seperti mentega, susu bubuk, yogurt, keju, dan lain sebagainya. Nah, susu itu memiliki daya tahan yang sangat singkat. Biasanya saat diperah, susu segar hanya dapat bertahan sekitar 5 jam. Namun, saat diolah dengan teknologi pangan, susu kemasan dalam kotak biasanya dapat bertahan hingga beberapa hari. Atau susu yang kemudian diolah menjadi bubuk bahkan dapat bertahan hingga 1 tahun. Tentu selain memperpanjang daya simpannya, daya tahan pangan tersebut juga membuatnya lebih praktis dan kita dapat menikmatinya di mana saja. Jadi dapat kita simpulkan teman-teman bahwa teknologi pangan itu sangat bermanfaat. Manfaatnya sangat banyak, seperti diantaranya membuat makanan lebih awet, seperti susu maupun yang lainnya tadi ya, dapat disimpan bahkan hingga bertahun-tahun. Kemudian, membuat makanan lebih bernutrisi, seperti misalnya yogurt. Saat difermentasi akan meningkatkan kandungan nutrisi dalam susu tersebut, atau juga tempe dan lain sebagainya. Yang ketiga, membuat makanan bebas dari penyakit, karena pada saat diolah, bakteri-bakteri tersebut akan mati dengan proses pengolahan, misalnya dengan dipanaskan. Atau juga setelah diolah, makanan dikemas secara higienis sehingga menghindari kontaminasi dari lalat maupun dari binatang dan bakteri-bakteri lainnya. Kemudian membuat makanan menjadi lebih praktis untuk dimakan, seperti ikan yang dikemas dalam kaleng dan susu yang sudah dikemas dalam kemasan kotak, sehingga kita dapat menikmatinya dengan mudah. Kemudian dapat juga mengurangi sisa bahan pangan. Seperti telah disebutkan di awal ya, bahan pangan yang berlebih dapat membuatnya terbuang sia-sia. Dengan pengolahan, kita dapat menguranginya dan mengolahnya untuk dapat disimpan. Kemudian juga meningkatkan hasil penghasilan dari produsen. Para petani maupun peternak dapat
mengolahnya menjadi bahan pangan yang lebih bervariasi, sehingga dapat dijual juga dengan hasil yang lebih tinggi. Jadi, Masya Allah, banyak sekali manfaat dari teknologi pangan. Mari kita mempelajarinya sehingga nanti kita dapat memanfaatkan teknologi pangan ini dengan lebih baik lagi. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Semangat belajar teman-teman. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.